Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Hidinayah, lulusan Fakultas Hukum Unpad, dan saat ini insya Allah diamanahkan sebagai Bacaleg Provinsi Jawa Barat, Dapil 3, se-Kabupaten Bandung Barat. Sebelumnya saya masuk ke dunia entertain dulu ya. Sempat main di film Sisterillah The Series sebagai Siska ya, atlet panah. Dan memang saat itu saya sedang menjadi atlet panah ya. Kemudian sebelumnya juga saya pernah jadi model dan banyak hal-hal yang saya lakukan lah di dunia seni sebelumnya. Kemudian saat itu saya melakukan perjalanan di mana ditawarilah beberapa tawaran karena saya lulusan hukum ya saat itu, bagaimana kalau kontribusi di politik seperti itu ya, di politik dan hukum. Akhirnya masuklah saya ke PKS. Nah dari situlah mulai juga terlibat di PKS Muda. Dari situ ternyata qadarullah ditawari gabung yuk gitu, untuk lebih serius lagi jadi caleg. Awalnya sih ya memang ada kayak tergugah ya, kenapa ya kondisi sekarang seperti ini, terutama kan anak muda yang antipati terhadap politik, kecewa terhadap politik, tapi di sisi lain politik itu penting ya kan. Nah awalnya itu saya tuh males juga ya, karena kondisi politik di Indonesia tuh tidak sehat ya, tidak baik-baik saja. Tapi setelah saya terjun ke masyarakat, terutama banyak yang teh yuk gerak gitu ya. Lama-lama mendengarkan curhatan masyarakat, kemudian mendengar keluhan terutama anak muda ya, masalah pengangguran, kesehatan. Bahkan banyak anak muda yang bingung dengan identitas dirinya sendiri, kayak hidup tuh mau ngapain. Itu kan sebuah PR sekali ya gitu. Lepas dari ya siapa warga yang saya datangi, kita kan sama-sama manusia ya, sama-sama manusia yang layak hidup di dunia ini, dan Allah ciptakan kita di dunia ini dengan maksud tentunya. Dari situ saya berpikir bahwa ya juga ya, hal fundamental, kenapa bisa sih manusia berpikir buat apa sih hidup di dunia kalau nggak ada manfaatnya. Akhirnya dari situ mulailah terbuka, kemudian saya mulai mengenal komunitas-komunitas, terutama anak muda yang memang mereka tergerak juga untuk bergerak bersama. Sebelumnya saya sempat membuat komunitas online karena waktu itu pandemi ya. Komunitasnya Sharing is Caring, jadi itu se-Indonesia. Alhamdulillah pesertanya 500. Tapi ternyata memang online itu ada positif dan negatifnya ya, dimana ternyata qadarullahnya ketika mulai tidak pandemi, kami sibuk dengan urusan masing-masing, akhirnya terketuklah cobain gerakan yang offline. Nah akhirnya saya tergabung di Aliansi Perempuan Peduli Indonesia. Itu gerakannya juga se-Indonesia, dan saya diajak masuk tim hukumnya di pusat, yaitu pusatnya di Jakarta. Nah dari situ kan bergeraknya bersama ibu-ibu ya sebenarnya, bersama ibu-ibu, kemudian para profesional yang di bidangnya masing-masing, ada dokter, PNS juga tergabunglah di sana. Disitulah mulai terasa bahwa oh iya, kita walaupun perempuan itu juga harus punya gagasan. Terlepas dari kita yang nantinya misalnya punya anak, punya suami, tetap manusia itu pada akhirnya, terutama perempuan, itu harus berdaya. Oh ya, saya sehari-hari mengajar bahasa Inggris dan bahasa Korea. Dan alhamdulillah saat ini sudah terbentuk satu lembaga ya. Kami menginisiasikan
Uniculture Center. Di sana sebenarnya ada banyak bahasa, ada bahasa Jepang, kemudian Korea, Inggris, dan nanti insya Allah akan ada bahasa-bahasa lainnya. Dan bukan hanya sekedar bahasa, tapi kami juga belajar budayanya juga. Bagaimana kadang kan yang menjadi gap atau keterbatasan kita untuk belajar bahasa asing itu adalah ya dengan budayanya. Kadang kita nggak paham pola pikirnya, terus kebiasaan-kebiasaan orang luar ketika kita belajar bahasa. Banyak hal yang jadi PR sebenarnya ya, dan sepertinya ini bukan masalah di 1 tahun 2 tahun ya, tapi bahkan sudah dari sebelumnya juga. Dan yang saya ingin lakukan adalah memaksimalkan bagaimana kita berjuang bersama agar kita sejahtera. Salah satu 4 bidang, yaitu 1 kesehatan ya, yang kedua pendidikan, kemudian sosial ya, masalah sosial seperti ya mental dan lain-lainnya juga. Yang keempat juga masalah ekonomi. Sejujurnya saya tergabung di PKS itu mungkin ada banyak orang yang bilang, oh kamu pasti gabung ke PKS karena pengen jadi caleg ya, atau mungkin posisi politik lainnya. Saya pribadi tergabung di PKS itu tidak ada paksaan, hanya berdasarkan karena mereka mengajarkan saya kehidupan. Jadi ketika di masa saya bingung hidup itu mau ngapain, teman-teman yang di PKS ini nggak ngajak PKS, tapi hanya ngajarin bahwa hidup ini seperti ini loh. Ketika kamu menjalankan hidup, terutama sambil ya ibaratnya mengenal Allahnya, maka hidup kamu akan jadi lebih damai. Walaupun masalah tuh tidak selesai dengan cara hanya berdoa aja ya, maksudnya tetap masalah itu ada, tapi lebih tenang menjalankannya. Terus saya yang dulu karakternya seperti apa gitu ya, bahkan ya kayaknya berantem tiap hari sama orang lain kayaknya pasti gitu ya, ibaratnya saking nggak jelasnya lah hidup, mulai tertata seperti itu. Jadi tergabung di PKS karena saya merasakan circle kebaikan itu dan ada perubahan di dalam diri saya, termasuk juga pengaruhnya ke keluarga saya gitu. Padahal dulu saya keluarga saya itu anti PKS loh, bahkan benci, ada yang benci banget sama PKS. Makanya ketika saya sempat ceritakan ketemu sama Bu Neti nih, Bu Neti sempat kaget, wah iya, saya bahkan sampai teman-teman saya yang dulu tahu keluarga saya, itu mereka nggak percaya. Serius kamu diizinin sama keluarga untuk jadi caleg PKS? Percaya nggak? Nggak percaya, semua nggak percaya. Saking karena dulu ketemu sama anak-anak PKS tuh nggak boleh gitu.